Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan teknik menggunakan aplikasi atau website plagiarisme checker yang akan dijelaskan oleh Muhammad Nur Fauzan, Adinda Putri, Fitri Nur Rahmawati, Debia Nuriza, dan Lilis Fauzia. Nah, di sini kami akan memberikan 5 tutorial teknik menggunakan website plagiarisme checker yang berbeda, di mana pada masing-masing website itu memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Di sini kami akan mengeceknya menggunakan laptop dan juga HP. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak tutorial berikut ini. Yang pertama, yaitu akan menggunakan website DupliChecker. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan, kita buka dulu Google Chrome-nya. Nah, kemudian klik Plagiarism Checker. Jika sudah, kita cari ini, pemeriksa plagiarisme. Nah, yang ini. Kemudian diklik. Nah, kemudian kita akan disajikan pada tampilan awal dari DupliChecker atau pemeriksa plagiarisme. Nah, seperti ini kurang lebih tampilannya. Nah, dalam satu kali pengecekan itu hanya bisa 1000 kata, tidak bisa lebih. Jika kita ingin mengecek dengan kata yang lebih banyak atau lebih dari 1000, maka kita bisa melakukan beberapa kali pengecekan. Nah, dalam pengecekan ini bisa berupa file teks, berupa teks langsung, atau berupa file seperti dokumen, PDF, atau yang lain-lain, bahkan bisa berupa URL, halaman web. Nah, kali ini saya akan mengecek menggunakan file PDF. Untuk filenya itu bebas, opsional aja. Nah, yang akan digunakan adalah pendapat tentang Google Hacking. Jika sudah, kemudian open. Nah, kemudian akan diunggah filenya. Jika sudah berhasil diunggah, nah ini sudah berhasil, nah akan disajikan dalam bentuk teks, dalam text box. Nah, seperti ini. Kemudian kita geser ke bawah, kemudian kita nih beri checklist untuk menunjukkan I'm not a robot, saya bukan robot. Kemudian tinggal periksa plagiarismenya. Nah, file tadi akan dipindah ini. Kita tunggu saja sampai pemindaian selesai hingga 100%. Nanti akan didapatkan hasilnya nih. Berapa persen keunikan dan berapa persen plagiarismenya. Kekurangan dari aplikasi ini masih terdapat iklan-iklan yang mungkin sedikit mengganggu. Nah, ini sudah selesai. Dari hasil pemindaian tersebut didapat nih 72% keunikan dan 28% plagiarisme. Di mana ada 6 yang terkait plagiarisme. Nah, ini yang termasuk kepada plagiarisme. Nah, mungkin seperti itu cara untuk mengecek plagiarisme. Untuk selebihnya akan ditunjukkan tutorial-tutorial yang lainnya. Di sini saya akan memberikan tutorial cara mengecek plagiarisme. Langsung saja kalian klik Google, lalu ketikkan cek plagiarisme. Nah, muncullah beberapa situs yang bisa mengecek plagiarisme. Di sini saya akan menggunakan situs ini. Lalu pada bagian ini kalian kopikan
teks yang mau kalian cek plagiarismenya. Di sini saya akan mengkopikan teksnya. Nah, setelah teksnya tercopy, kalian kembali ke Google, lalu salin kopian teks yang mau kalian cek plagiarismenya di sini. Lalu checklist yang saya bukan robotnya dan klik cek plagiat. Setelah klik cek plagiat, maka akan otomatis diproses. Nah, di sini sudah ada hasilnya bahwa yang teks yang plagiat itu 43%. Dan keunikannya yaitu 57%. Dan juga kalian bisa melihat mana yang teks yang plagiat itu. Nah, sekian tutorial cek plagiarisme dari saya. Cara mengecek plagiarisme dengan menggunakan situs plagiarisme checker. Yang pertama itu buka situs plagiarisme checker. Tunggu, kemudian klik situs yang diinginkan, misalnya itu yang pertama. Dengan cek plagiarisme, cek plagiat gratis dengan presentase. Klik, kemudian tunggu. Nah, setelah tampilannya itu seperti ini, kita masukkan teks, bisa di copy paste atau dengan mengirimkan file. Nah, ini saya dengan di copy paste. Setelah file yang ingin dicek muncul, kemudian ke bawah klik I am not a robot. Tunggu sampai terchecklist. Kemudian setelah terchecklist, klik yang cek plagiat. Kita tunggu sampai hasilnya itu keluar. Nah, ini hasilnya itu sudah keluar. Terlihat bahwa dari file ini itu tidak ada yang plagiat atau 100% itu unik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debbie Andrea akan menunjukkan teknik menggunakan aplikasi plagiarisme pada situs Reposel. Yang pertama, kalian dapat membuka situs pencarian seperti Google, lalu mencari web yang bernama Reposel. Reposel ini merupakan situs yang menyediakan beberapa fitur. Satunya adalah bagaimana cara mengecek plagiarisme. Kalian tinggal mengklik salah satu fitur yang pertama plagiarisme checker. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Nah, kalian dapat memasukkan file atau teks yang akan kalian cek. Sebagai contoh, saya akan memasukkan beberapa paragraf yang saya punya terdapat pada makalah saya. Lalu, cek plagiarismenya. Nah, tampilan akhirnya akan seperti ini dan dapat dilihat bahwa dalam
beberapa paragraf ini 20% itu merupakan plagiat konten. Kalimat yang merupakan plagiat adalah kalimat yang digaris bawah yang berwarna merah. Beginilah cara mengecek plagiarisme. Tetapi dalam situs ini memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah adanya limit kata yang dapat Baik, sekarang di sini saya akan membuat tutorial untuk plagiarisme sebuah dokumen melalui HP. Di sini saya menggunakan web plagscan.com. Pertama kita buka dulu Google-nya, kemudian kita ketik plagscan.com. Webnya ini bisa secara gratis ya, percobaan 1 kali. Kita tunggu. Kemudian ini keluarlah tampilan yang seperti ini. Di situ ada Start Your Free Trial. Kita bisa klik Start Your Free Trial ini. Nah, kemudian setelah diklik, kita harus register dulu untuk percobaan gratis ini. Bisa menggunakan email atau sign in dengan Google, Yahoo, Microsoft, atau Facebook. Di sini saya menggunakan Google ya. Lanjut. Kemudian pilih akunnya, lanjut. Nah, langsung saja ada ke dokumen cek. Di dokumen cek ini ada 3 pilihan, ada file upload, text input, dan web import. Kalau file upload ini berarti kita mengambil file dari HP. Kalau text input itu berarti kita mengetik secara langsung di situ. Kalau web import berarti kita mengambilnya dari web. Oke. Karena di sini saya akan mengecek sebuah dokumen yang sudah ada di HP, maka kita klik file upload. Di sini ada izinkan. Pilih dari file. Nah, kita di sini mencari file mana yang akan kita cek plagiarismenya. Misalnya dari WhatsApp dokumen nih. Sini saya mencari, misalnya kita klik yang resensi Winter in Tokyo, revisi ya. Kemudian, langsung keluar di ceknya ini, sedang diproses dulu. Nah, kemudian di bawahnya itu ada keterangan plagiarisme level. Ada warna hijau, kuning, dan merah. Kalau di situ nanti keluarnya hijau, berarti tingkat plagiarismenya itu 0-1%. Kalau kuning berarti 1-5%. Kalau merah berarti 5-100%. Nah, di sini ada start check. Maka kita klik start check-nya ini. Kemudian ini sedang di-checking ya. Dan kemudian dapat disimpulkan bahwa jika warnanya hijau berarti tingkatnya itu minim ya, rendah plagiarismenya. Kalau kuning, hijau minim, kalau kuning itu berarti sedang, kalau merah berarti tinggi. Maka kita lihat di sini file yang sedang dicek apakah warnanya hijau, kuning, atau merah. Dan di situ ada keterangan berapa persennya.
Nah, sudah keluar hasilnya yaitu warnanya merah dan dengan tingkat hasilnya itu 50,1%. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana apa saja sih yang menjadi plagiarismenya itu. Maka kita di sini bisa klik konten. Di konten ini bisa melihat bagian mana saja yang menyebabkan file ini menjadi plagiarismenya seperti itu 50,1%. Nah, di sini terlihat filenya itu ada tulisan yang berwarna merah, berwarna hitam, dan berwarna biru, berwarna hijau. Nah, kalau warna hitam itu berarti murni dari tulisan penulis. Kalau yang merah berarti itu terindikasi sebagai plagiarisme. Terlihat di sini sebagian besar itu berwarna merah. Berarti akurat ya. Cek plagiarismenya itu 50,1% itu berarti memang benar. Oke, mungkin sekian tutorial mengecek plagiarisme dari sebuah dokumen melalui HP. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja video tutorial yang bisa ditunjukkan oleh kelompok 5. Nah, adapun cara kita untuk mencegah plagiarisme yaitu dengan melakukan pengutipan, melakukan parafrase, atau kita dapat menggunakan beberapa aplikasi pendukung anti plagiarisme, baik yang berbayar maupun yang gratis. Contohnya seperti yang tadi telah dijelaskan oleh kelompok 5, ataupun bisa menggunakan aplikasi pendeteksi plagiarisme lainnya seperti Turnitin, Wyckoffee, dan sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.